Coba deh, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir semua yang menopang hidup kita itu datangnya dari mana? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal fondasi kehidupan itu sendiri. Sumber daya alam bumi yang nilainya tak terhingga, dan kenapa melindunginya itu jadi tanggung jawab kita bareng-bareng. Mungkin kedengarannya kayak pertanyaan anak sekolah ya, tapi jawabannya itu ngebawa kita langsung ke jantung planet ini. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, semuanya itu berasal dari sumber daya alam, sebuah jaring-jaring kehidupan super kompleks yang menopang kita semua. Oke, jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin jauh soal pelestarian, kita harus satu pemahaman dulu nih. Apa sih sebenarnya yang kita sebut sumber daya alam itu? Definisi dasarnya, seperti yang bisa kita lihat, ternyata luas banget. Ini bukan cuma soal hutan atau minyak loh. Coba bayangin, tanah subur yang numbuhin makanan kita, atau bahkan sinar matahari yang ngasih kita energi. Itu semua adalah kekayaan alam yang kita manfaatkan setiap hari. Dan cara kita ngebaginya juga menarik. Ada sumber daya yang bisa pulih lagi, kayak air yang punya siklusnya sendiri. Tapi ada juga yang terbatas, yang nggak bisa diperbarui. Contohnya mineral yang butuh jutaan tahun buat terbentuk. Kita juga bisa bedain berdasarkan lokasinya, apa itu di darat atau di air, dan tentu aja berdasarkan gunanya, entah itu buat energi rumah kita atau buat bahan baku industri. Gambar ini benar-benar nangkep esensinya. Ini bukan sekedar kumpulan sumber daya terpisah, tapi sebuah sistem yang saling terhubung. Hutan yang ngasih kita oksigen, di saat yang sama juga jadi rumah buat satwa liar. Lautan yang ngasih kita makanan, juga ngatur iklim dunia. Semuanya itu bagian dari keseimbangan rumit yang menopang kita semua. Tapi, keseimbangan yang kita lihat barusan itu rapuh banget. Sekarang, kita bakal masuk ke kenyataan yang lebih suram. Gimana caranya fondasi kehidupan kita ini lagi ada di bawah tekanan yang sangat besar. Dan yang ironisnya, jawaban dari pertanyaan ini justru nunjuk ke diri kita sendiri. Ancaman terbesar bagi kekayaan alam yang menopang hidup kita, ia adalah aktivitas kita sendiri. Sumber-sumber yang kita ulas nunjukin ada 3 biang keladi utamanya. Pertama, perusakan hutan besar-besaran lewat penebangan liar. Kedua, penambangan yang nggak terkendali yang seakan-akan ngeruk isi perut bumi. Dan ketiga, racun yang nggak kelihatan dari asap pabrik dan kendaraan yang mencemari udara dan air kita. Coba deh lihat gambar ini. Ini bukan cuma soal satu pohon tumbang. Ini tuh efek domino. Begitu hutan hilang, habitat satwa juga lenyap, tanah longsor jadi lebih sering terjadi, dan siklus air yang penting buat pertanian jadi terganggu. Dampaknya itu nyebar kemana-mana. Jadi, biar jelas ya, pelestarian itu bukan lagi sekedar hal baik yang perlu dilakukan. Ini udah jadi soal kelangsungan hidup. Ini soal ngejaga mesin alam supaya tetap jalan dan gak rusak. Dan ini soal mengurangi bencana lingkungan yang udah mulai kita rasakan dampaknya di sekitar kita. Oke, setelah ngeliat masalahnya, jangan langsung kecil hati. Karena sekarang kita bakal pindah ke bagian yang paling penting, solusinya. Ada banyak banget hal yang bisa kita lakuin, dan ini adalah cetak biru untuk memulai perubahan. Rencana aksinya bisa kita mulai dari hal-hal yang nyata. Nanam pohon lagi itu bukan cuma buat penghijauan, tapi juga buat nguatin tanah dan nyerap karbon dari udara. Daur ulang sampah di rumah kita itu secara langsung ngurangin polusi di sungai dan laut. Dan praktek kehutanan yang cerdas kayak tebang pilih itu ngejamin hutan kita tetap ada untuk generasi selanjutnya. Sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya. Inovasi itu jadi kunci buat masa depan yang berkelanjutan. Coba bayangin kota-kota yang energinya dari matahari dan angin. Bayangin produk yang kita pakai itu dirancang biar awet dan gak ngerusak lingkungan. Dan yang paling penting, bayangin kita pakai sumber daya yang terbatas dengan bijak, bukan dengan serakah. Tentu aja, usaha perorangan dan inovasi butuh dukungan aturan main yang jelas. Nah, disinilah peran pemerintah dan kebijakan jadi sangat penting loh. Perlu ada hukuman yang nyata buat mereka yang rusak lingkungan. Perlu ada edukasi biar semua orang sadar pentingnya isu ini. Dan yang utama, perlu ada peraturan yang kuat untuk melindungi sumber daya kita bersama-sama. Oke, kita sampai di bagian akhir. Yuk kita tarik benang merahnya. Setelah semua ini, apa sih artinya buat kita, buat hari ini dan hari esok? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya kita versus alam. Kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Jadi setiap kali kita melindungi sungai, hutan, atau laut, kita sebenarnya lagi melindungi rumah kita, sumber makanan kita, dan masa depan kita bersama. Dan tanggung jawab ini jauh melampaui hidup kita saat ini.
Setiap pilihan yang kita buat hari ini, entah itu pohon yang kita tanam atau plastik yang kita buang, itu akan jadi warisan buat anak dan cucu kita. Masa depan planet ini secara harfiah ada di tangan kita. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan untuk kita renungkan masing-masing, tapi jawabannya akan menentukan nasib kita bersama. Setelah melihat semua ini, peran apa yang akan Anda ambil untuk melindungi rumah kita bersama ini?